Legenda bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia dan harmonis, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan juga seorang anak putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih ini karena paras wajahnya cantik dan kulitnya yang putih. Sifatnya juga yang baik hati, tulus, dan juga penurut. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan dengan lama karena ibunya Bawang Putih itu sakit-sakitan dan akhirnya itu meninggal dunia. Tentu saja, ayah dan Bawang Putih itu sangat sedih karena ditinggal sama ibunya tersebut. Nah, tak lama kemudian, ayahnya Bawang Putih itu menikah lagi dengan seorang janda dengan anak satu. Mari kita panggil anak tersebut dengan Bawang Merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia, dan juga kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Hahaha. Setiap hari Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan juga melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara Bawang Merah kerjanya hanya bermalas-malasan. Pada suatu hari, saat Bawang Putih sedang mencuci pakaian, tanpa diketahuinya, selendang Bawang Merah kakaknya itu terhanyut di sungai. Sampai rumah, Bawang Putih itu dimarahi sama Bawang Merah. Kenapa kamu menghilangkan selendang merahku? Pergi kamu dari rumah untuk mencari selendangku yang hilang, kata Bawang Merah. Kamu tidak boleh pulang sampai selendang merah itu ditemukan, kata Bawang Merah. Bawang Putih mencari selendang merah tersebut sampai masuk hutan, sampai akhirnya tersesat. Dari kejauhan, Bawang Putih itu melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan. Nah, gubuk kecil itu dihuni oleh nenek-nenek yang baik hati. Ternyata nenek tersebut yang menemukan selendang merahnya. Ya, yang menemukan selendang merahnya, dan nenek tersebut itu memberikan syarat, kalau kamu mau selendang merah ini, kamu harus menginap di rumahku selama 1 minggu. Gitu. Terus nenek tersebut memberikan selendang tersebut. Akhirnya dalam waktu 1 minggu, dengan baik hati, Bawang Putih itu selalu merawat nenek, memberi makan, membantu nenek itu tuh menyapu-nyapu lantai, semuanya rumahnya rapih. Sampai waktu akhirnya Bawang Putih berpisah dengan nenek tersebut, meninggalkan nenek tersebut, dan dihadiahkan sebuah labu. Dipilihlah, diberikan pilihan sama nenek tersebut. Ada labu besar, ada labu kecil. Dan akhirnya Bawang Putih itu memilih labu yang berukuran kecil, dengan alasan takut gak bisa membawa labu yang besar. Maka Bawang Putih membawa labu yang kecil ke rumahnya. Dan gak lupa, Bawang Putih itu mengucapkan terima kasih ke neneknya. Setelah Bawang Putih sampai ke rumahnya, Bawang Putih itu menceritakan semuanya yang dialami sama Bawang Merah dan ibunya, ibu tirinya, dan memberikan labu kecil tersebut ke ibu tiri sama Bawang Merah. Dan dibukalah labu tersebut sama ibunya, dibelah, dan akhirnya terbukalah dengan isinya perhiasan emas-emasan semuanya. Ibunya kaget, wah, kenapa kamu bisa dapat labu kecil ini berisi emas? Akhirnya Bawang Merah iri. Akhirnya dengan sengaja Bawang Merah itu menghilangkan selendangnya di sungai. Akhirnya
bawang merah itu datang ke rumah neneknya yang di hutan tersebut dengan alasan, apakah nenek melihat selendang yang hilang di sungai? Akhirnya dalam kurun 1 minggu dengan syarat yang sama sebelumnya sama bawang putih, bawang merah tuh hanya malas-malasan dalam 1 minggu tersebut mengurus nenek itu dengan terpaksa. Akhirnya sudah 1 minggu diberikanlah hadiah berupa labu besar dan labu kecil yang sama. Dengan serakahnya labu merah itu, bawang merah itu memilih labu yang paling besar. Karena bawang merah itu berpikir, oh mungkin di emasnya dalamnya banyak nih, lebih banyak dari labu yang kemarin, dari bawang putih bawah. Akhirnya diambillah labu besar dengan serakah sama bawang merah, dibawa pulanglah dengan semangat, ditunjukkan kepada ibunya. Ibu, ini saya bawa labunya ibu, ibu yang besar, labu yang besar ibu. Akhirnya dibukalah labu tersebut, yang ternyata dalamnya itu adalah kelabang ular, terus juga kalajengking. Ternyata dari sifat keserakahan itu, apa yang mereka tanam itu yang mereka tuai, itu akibat dari mereka serakah. Karena rumah tersebut dikunci karena sifat serakah mereka yang tidak mau perhiasan atau emas-emasnya dibagi-bagi ke orang-orang lain, bahkan bawang putih tidak tahu, tidak boleh tahu. Akhirnya ular-ular tersebut menyerang ibu tiri dan juga bawang merah. Dan akhir cerita tersebut adalah bawang merah mati dan ibu tirinya mati tanpa diketahui siapapun orang di luar sana. Oke, pelajaran yang kita ambil dari sini, dongeng yang kita ambil dari sini itu adalah sifat serakah seseorang itu akan menuaikan keburukan bagi orang tersebut. Jadi apapun yang kita punya itu harus dibagikan ke orang lain dengan secara ikhlas. Ataupun kita melakukan pekerjaan apapun itu, kita harus dilakukan dengan rasa yang ikhlas. Oke anak-anak, oke adik-adik, paham ya? Ada yang mau ditanya? Gak ada. Paham ya cerita bawang merah dan bawang putih ya? Paham. Oke, saya tutup ceritanya kali ini, saya tutup dongeng kali ini. Semoga apa yang kalian dengar itu akan jadi pelajaran buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah adik-adik.